بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang cukup sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih besar dari itu semua adalah nikmat hidayah, sehingga kita masih mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Mukhtasar Tashilil Aqidatil Islamiyah. Mukhtasar yaitu ringkasan yang memudahkan untuk bisa memahami akidah Islam, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam syirik, yaitu macam-macam dari syirik akbar. Di sana ada 3 garis besar. Yang pertama yaitu syirik dalam hal rububiyah. Yang kedua adalah syirik dalam hal asma wa sifat. Ya, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Al-qismu tsalitsu asyirku fil uluhiyah. Perbuatan syirik di dalam uluhiyah. Wajib bagi setiap orang Islam untuk ada rasa takut terjerumus di dalam kesyirikan. Bahkan semakin seseorang dia bertakwa kepada Allah, rasa takutnya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan semakin besar, bukan malah semakin ringan. Bukan malah dia mengatakan nggak mungkin saya terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Demikian juga wajib bagi para dai, para penyeru dakwah, untuk mengingatkan manusia dari terjerumus di dalam perbuatan syirik. Bahkan ini merupakan intisari dari dakwah semua para nabi dan rasul. Mereka mengingatkan kepada umat manusia agar jangan terjerumus di dalam perbuatan syirik. Dan mereka mengingatkan itu bukan sekedar mengingatkan secara garis besar. Ya, sehingga sering kita sampaikan di antara perbedaan antara mereka yang mengikuti manhaj salaf dengan yang tidak mengikuti manhaj salaf, di antaranya mereka yang komitmen di atas manhaj salaf akan mengingatkan manusia dari perbuatan syirik, baik secara garis besar maupun terperinci. Sehingga bukan sekedar mengatakan kita jangan berbuat syirik, bukan sekedar itu, tapi sampai
rinci apa saja yang termasuk perbuatan syirik. Ya, maaf saja beda dengan mereka yang tidak mengikuti manhaj salaf. Mereka sekedar menyampaikan garis besar. Kita jangan berbuat syirik, perbuatan syirik itu sangat berbahaya. Tapi nggak dijelaskan dengan rinci apa saja sih yang termasuk perbuatan syirik. Sehingga sesuatu yang global ini terkadang belum cukup. Kenapa? Karena kita membutuhkan tasawur, membutuhkan gambaran yang nyata, yang konkret, yang jelas, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka di buku ini biidnillahi ta'ala kita akan membahas tentang macam dari kesyirikan di dalam uluhiyah, baik secara garis besar dan juga lebih terperinci dari sekedar garis besar. Paling tidak ada rambu-rambunya, ada kaidah-kaidahnya, ketentuannya, sehingga nantinya bisa dikiaskan yang semodel, yang sama dengan contoh yang ada, berarti termasuk. Maka yang pertama disebutkan tentang definisinya. Definisi syirik di dalam uluhiyah, al-muallif hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa huwa i'tiqadu anna ghairallahi ta'ala yastahiqqu an yu'bada aw sarfu syai'in minal ibadati li ghairihi. Gambaran secara umum tentang makna perbuatan syirik di dalam uluhiyah. Beliau mengatakan syirik di dalam uluhiyah itu yaitu ada dua sisi. Sisi yang pertama, meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Ini dari sisi keyakinan, belum berbuat apa-apa. Dari sisi apa? Keyakinan hati. Meyakini ada selain Allah boleh disembah. Meskipun dia nggak menyembahnya, tapi dia meyakini sudah terjerumus di dalam syirik uluhiyah. Meskipun dia tidak menyembah, dia nggak pernah nyembah pohon yang besar, tapi dia meyakini itu kan tradisi yang bagus yang perlu dilestarikan. Dia nggak nyembah, tapi dia meyakini tentang bolehnya, misal. Maka dia sudah terjerumus di dalam syirik dalam masalah uluhiyah. Sisi yang kedua, sarfu syai'in minal ibadati li ghairihi, mempersembahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Ya, kalau sisi yang kedua ini sudah berupa apa? Berupa perbuatan, ya, amalan, anggota badan. Dia aktif secara jawarihnya, secara fisiknya, nyembah kepada selain Allah. Ya, mempersembahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Apa contoh ibadah? Salat. Bagian dari salat di sana ada aktivitas amalan bersujud. Ya. Bersujud kepada selain Allah ini termasuk bentuk menyembah kepada selain Allah. Ya, sehingga kadang yang terjadi subhat, karena kadang masih sering dilakukan, ya. Ada orang saking ingin berterima kasihnya kepada orang yang sudah ngasih sesuatu, sampai apa kadang sujud kepadanya. Ini apakah ini boleh? Enggak boleh. Berterima kasih boleh enggak? Ya, bahkan sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Ada orang ngasih sesuatu kepada kita, kita berterima kasih. Kenapa? Tidak termasuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia.
Tapi perlu diperhatikan caranya, jangan sampai sujud-sujud, nggak perlu. Ya. Atau kondisi kedua, kadang ada orang merasa salah kepada yang lainnya, saking mengharapkan orang itu memaafkan, kadang ada yang sampai apa? Sujud gitu. Padahal sujud salah satu aktivitas sholat. Sholat salah satu dari contoh ibadah. Maka tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Ya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, sebagaimana salah satu contohnya Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian sujud, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Meskipun matahari dan bulan biidnillahi ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Kita dapat nggak manfaat dari adanya matahari dan bulan? Masya Allah, manfaat yang luar biasa ya. Seandainya cahaya matahari yang menerangi kita di siang hari, kita disuruh bayar cahaya matahari itu dengan perbandingan seperti membayar listrik, kira-kira berapa kita harus mengeluarkan uang? Bahkan terangnya beda ya, listrik dengan terangnya cahaya matahari. Tidak diingkari matahari itu memberikan manfaat. Apakah sesuatu yang sudah ngasih manfaat kepada kita dengan izin Allah Ta'ala, lalu dia boleh disembah? Lalu dia boleh kita sujud kepadanya atau disujudi gitu? Enggak boleh. Ini salah satu contoh dan ini dikiaskan kepada yang lainnya. Seberapapun makhluk dengan izin Allah dia sudah ngasih manfaat kepada kita, tetap makhluk itu nggak boleh kita sembah. Sehingga Allah mengatakan wasjudu lillah, sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah. Alasannya alladzi khalaqahunna, karena Allah lah yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian orang-orang yang hanya beribadah kepadanya. Ya, jadi ini pengertian dari kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Ya, ini masih garis besar ya, masih garis besar. Ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi keyakinan, meyakini adanya selain Allah boleh disembah. Maka ini tidak ada tawar-menawar. Kalau bahasa umumnya sudah menjadi harga mati. Tauhid itu adalah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang dia boleh disembah, apapun dan siapapun ya. Apapun dari jenis makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, benda-benda mati, siapapun dari jenis makhluk yang hidup, mereka semua tidak punya hak untuk disembah. Maka kesyirikan dalam tauhid uluhiyah ini, kesyirikan di dalam uluhiyah ketika meyakini adanya selain Allah boleh disembah, dan dari sisi yang kedua mempersembahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa anwa'uhu salasatun, dan macam-macam dari syirik di dalam uluhiyah ini ada 3. Ia yaitu al-awwalu, yang pertama, i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil uluhiyah. Yang pertama adalah keyakinan yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah di dalam uluhiyah. Sehingga beliau mengatakan faman i'taqada, maka barang siapa yang meyakini anna ghairallahi ta'ala, bahwa selain Allah Ta'ala
yastahiqqul ibadata ma'allahi, dia berhak untuk diibadahi di samping dia beribadah kepada Allah. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang namanya perbuatan syirik itu atau orang yang terjerumus di dalam perbuatan syirik bukan orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, bukan. Tapi orang yang pertama sama sekali nggak ibadah kepada Allah dan dia ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Lebih berat yang mana? Yang A, tidak nyembah Allah, nyembah kepada selain Allah. Yang B, nyembah Allah juga nyembah kepada selain Allah. Lebih berat mana? Mana Pak? Lebih berat mana Pak? Ya, tidak ada yang lebih mending, tidak ada yang lebih berat, dua-duanya parah. Kenapa? Karena orang yang nyembah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan berjihad sekalipun, tapi dia masih nyembah kepada selain Allah, semua ibadahnya itu hilang. Seakan-akan seperti orang yang sama sekali nggak nyembah kepada Allah. Sehingga antara A dan B itu sama-sama beratnya, ya. Nggak ada oh ini mending masih nyembah Allah, nggak ada mending dalam hal ini. Ya, tidak ada istilah mending. Kenapa? Karena Allah telah mengancam wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi amalan yang dahulu mereka lakukan. Allah perlihatkan amalnya, pahala puasa, sholat, zakat, haji dan semuanya. Kemudian faja'alnahu haba'am mansura, lalu kami jadikan amalan itu seperti apa? Debu yang berterbangan. Sehingga meskipun ibadahnya banyak, karena dia terjerumus di dalam kesyirikan, menjadi seperti sama sekali tidak beribadah. Kenapa? Karena amalannya hilang semua. Ya, sehingga kembali lagi tidak ada istilah ini mending masih sholat. Ya. Oh ini mending masih puasa. Ya. Kalau disambi dengan perbuatan syirik maka tidak ada istilah mending. Ya, tidak ada istilah oh ini lebih ringan, ini masih lebih bisa dimaklumi, ya. Karena ini merupakan yang tadi kita katakan bahwasanya tauhid itu merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi meskipun ditawarnya cuma sedikit, ya. Ya, sehingga ini yang harus kita ketahui. Jadi bukan berarti orang yang berbuat syirik itu sama sekali nggak nyembah Allah. Ya, bahkan ada kondisi yang mereka itu nyembah Allah tapi juga nyembah kepada selain Allah. Atau ya, au yastahiqqu an yusarrafa lahu ayyun naw'in min anwa'il ibadati, atau seseorang yang dia meyakini ya bolehnya untuk mempersembahkan sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah, ya. Meyakini atau dia bolehnya mempersembahkan sebagian dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Fahuwa musyrikun fil uluhiyah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan, dia orang yang berbuat syirik dalam hal uluhiyah. Ya, masih dua sisi tadi ya, yaitu meyakini adanya selain Allah berhak disembah, atau yang kedua dia mempersembahkan sebagian dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka itu merupakan perbuatan syirik dalam hal uluhiyah. Kemudian diberikan contoh, ya. Contoh ini adalah contoh, bukan maksudnya hanya ini, masih banyak yang lainnya. Ya,
Ya, jadi dilampirkan contoh sebagai gambaran, bukan sebagai pembatasan. Ya, bukan oh itu kan berarti yang syirik yang itu. Iya, yang sedang diberikan contoh ya iya, nanti kondisi yang lain juga iya. Itu. Yang semodel dengannya berarti termasuk. Dan mu'alim mengatakan wa yadkhulu fi hadzan naw'i, dan termasuk dalam contoh yang ini man yusamma waladahu, yaitu orang yang ngasih nama kepada anaknya, au yatasamma bismin yadullu ala ta'abbudi li ghairillahi ta'ala, atau orang yang bernama atau memiliki nama yang menunjukkan kepada penghambaan untuk selain Allah Ta'ala. Apa contohnya? Kaman yatasamma bi abdir rasul, contoh orang yang dia memiliki namanya Abdur Rasul atau Abdul Husain, ya, atau ghairi dzalik, ataupun yang lainnya. Nama-nama yang depannya pakai Abdun tapi belakangnya tidak disandarkan kepada Allah atau nama-nama Allah. Abdur Rasul artinya apa? Hambanya Rasulullah. Ini tidak dibolehkan. Ya, baik bagi yang ngasih nama ataupun yang dia memiliki nama tersebut. Ya, jadi dari beberapa pihak. Pihak pertama orang yang ngasih nama ini bersalah. Pihak kedua yang dikasih nama dengan Abdur Rasul dan dia menerimanya dengan bangga ini, ya. Atau Abdul Husain, hambanya Al Husain. Apa ada orang namanya model seperti itu? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Nama orang Abdur Rasul gitu, atau Abdul Husain atau ghairu dzalik, atau yang semacam dengan nama tersebut. Ya. Ada penulis kitab, nama kitabnya Mu'jamul Lughatil Arabiyyah. Apa artinya? Kamus Bahasa Arab, dalam beberapa jilid. Ya. Nama dia Abdu Isa. Apa arti Abdu Isa? Hambanya Isa. Ada lagi yang namanya Abdul Masih, hambanya Isa al-Masih. Dan ini nyata, ya. Ternyata orang Nasrani saja ada yang sampai telaten gitu, yang bikin kamus yang besar itu ya, Mu'jamul Lughatil Arabiyyah. Dia Nasrani, namanya Abdu Isa. Dan ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bentuk penghambaan kepada Nabi Isa, ya. Karena dia Nasrani, ya urusan dia berarti kan. Dan memang kebanggaan bagi dirinya. Pelajaran bagi kita, meskipun kita sangat cinta kepada Nabi, nggak boleh Abdu Muhammad, Abdur Rasul, ya, Abdun Nabi, ya, ini tidak dibolehkan. Ya. Ya. Sehingga faman samma waladahu aw tusamma bi syai'in min hadhil asma'il lati fiha ta'abbudu lil makhluqi mu'taqidan anna hadzal makhluqa yastahiqqu an yu'bada fahuwa musyrikun billahi ta'ala. Ya, maka mu'alim mengatakan barang siapa yang ngasih nama anaknya atau dia memiliki nama dengan sebagian dari nama-nama yang di dalamnya ada makna bentuk penghambaan kepada makhluk, contoh Ar-Rasul, contoh Isa, contoh Al-Husain, atau nama-nama yang lain dari nama-nama makhluk. Ini cuma sebagai contoh, bisa dikiaskan sendiri, ya. Mu'taqidan, dalam keadaan dia meyakini anna hadzal makhluqa, bahwa makhluk yang dikasih nama tadi yastahiqu an yu'bada, dia berhak untuk disembah,
fahuwa musyrikun billahi ta'ala, maka dia telah atau dia merupakan orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dari sisi karena dia meyakini adanya selain Allah yang boleh diibadahi dengan cara ngasih nama kepada makhluk dengan nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada makhluk. Ya, sehingga sering kita tegaskan kalau mau ngasih nama pakai Abdun, pastikan setelahnya adalah nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdussalam dan sebagainya ya. Jangan disandarkan kepada makhluk ya, karena abdun itu merupakan bentuk penghambaan ya. Kemudian contoh yang kedua, an-naw'u tsani atau macam yang kedua ya. Macam yang kedua, sarfu syai'in minal ibadatil mahdhati li ghairillahi ta'ala, mempersembahkan sebagian dari ibadah-ibadah mahdhah untuk Allah Ta'ala. Ibadah mahdhah adalah amalan-amalan yang secara zatnya sudah ternilai sebagai ibadah ya, rutinitasnya atau bentuk perbuatannya sudah disebut ibadah. Contoh sholat itu ibadah mahdhah, puasa ibadah mahdhah, apalagi banyak ya, membaca Al-Quran itu juga ibadah mahdhah, berhaji termasuk ibadah mahdhah, berumroh ibadah mahdhah. Maka fal ibadatul mahdhatu, ibadah-ibadah mahdhah bi anwa'ihal qalbiyati wal qauliyati wal amaliyati wal maliyati haqqun lillahi ta'ala ya. Ibadah mahdhah dengan berbagai macamnya, baik ibadah mahdhah yang bersifat al-qalbiyah seperti ya, ibadah mahdhah qalbiyah itu ada yang berupa qaulul qalbi, yaitu niat-niat, ini ibadah mahdhah qalbiyah, niat. Kemudian i'tiqad, keyakinan, ibadah hati ya. Dan yang kedua ibadah qalbiyah yaitu amalul qalbi. Apa contohnya? Contohnya al-khauf, rasa takut kepada Allah, itu ibadah mahdhah dari sisi perbuatan hati. Ikhlas itu perbuatan hati. Bersabar, bertawakal, cinta, berharap ya, dan nanti akan dibahas juga contoh-contoh yang ini ya. Ataupun al-qauliyah yang dilakukan oleh lisan, apa contohnya? Tilawatul Quran, berzikir, berdoa, mengajarkan ilmu syar'i, ini qauliyah, perbuatan lisan ya. Sehingga tidak cukup seseorang sholat yang mana sholat itu dari sisi bacaannya adalah qauliyah, dia nggak mengucapkan secara lisan, cuma di batin saja. Kalau ada yang sholat model seperti itu, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya berzikir itu ibadah lisan atau qauliyah. Demikian juga bacaan-bacaan doa ya, itu adalah qauliyah. Nggak cukup akan makan bismillah tapi dalam hati tok, itu nggak cukup. Lisan kita mengucapkan bismillah gitu. Masuk masjid ada zikirnya, diucapkan secara lisan bukan cuma hati. Ya, sehingga yang berkaitan dengan doa, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran ya, itu adalah ibadah qauliyah. Wal amaliyah yang dilakukan oleh fisik ya. Contohnya sholat, nah ini melibatkan fisik. Berhaji, haji sebenarnya ibadah fisik apa ibadah harta? Ya, zatnya itu ibadah fisik ya, karena amalannya ya dilakukan oleh fisik. Adapun harta ini sebagai penopangnya ya. Kemudian ibadah maliyah, ibadah mahdhah yang bersifat
harta seperti infak, sedekah, dan yang wajib adalah berzakat, termasuk di sana akikah, berkurban, itu ya, itu adalah ibadah harta. Itu semua hakun lillahi ta'ala, itu haknya Allah ta'ala, ya. Jadi ibadah mahdhah, baik yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh fisik anggota badan kita, itu semua haknya Allah, milik Allah. La yajuzu, tidak dibolehkan antusarrafa li ghairihi, untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Salat dipersembahkan kepada mayit misalnya, maksudnya nyembah mayit, bukan salat jenazah, bukan. Salat jenazah itu kan bukan nyembah mayit ya, mendoakan mayit. Ya. Ya, contohnya zikirnya dipersembahkan kepada selain Allah. Kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala tauhidil uluhiyah, sebagaimana sudah lewat penjelasannya ketika membahas tentang tauhid uluhiyah, karena pembahasan yang dulu tentang tauhid uluhiyah meliputi pertama pembahasan la ilaha illallah, yang kedua pembahasan tentang al-ibadah. Sehingga faman sarrafa syai'an minha li ghairillahi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Barang siapa yang mempersembahkan sebagian dari ibadah-ibadah tadi untuk selain Allah, maka sungguh dia telah terjerumus di dalam syirik akbar. Ya. Terjerumus di dalam syirik akbar. Ada rasa takut, rasa takutnya yang harusnya dipersembahkan kepada Allah, takut yang menjadikan kita harus merasa rendah dan hina di hadapan zat yang kita takuti, itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia sudah terjerumus di dalam syirik akbar, ya. Kenapa? Karena takut yang seperti itu harus untuk Allah. Kenapa kita nyembah Allah? Ya, salah satunya karena kita takut kepada Allah. Ada orang yang takut kepada sesuatu sampai dia mempersembahkan sesuatu kepadanya, maka namanya dia telah menyembah kepadanya. Ketika dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia telah terjerumus di dalam takut yang bersifat syirik. Apa contohnya? Contohnya orang yang menganggap bahwasannya kalau tidak memberikan persembahan kepada gunung yang besar itu, nanti yang bau reksa gunung bisa marah. Akhirnya dipersembahkanlah sesuatu karena takut kepadanya. Ini contoh takut yang menjadikan dia terjerumus di dalam syirik akbar. Dan yang seperti ini sudah enggak ada atau masih ada ya? Masih ya, masih ada. Buktinya di Laut Selatan itu apa yang memotivasi itu kan? Salah satunya takut. Katanya kalau nggak seperti itu nanti yang punya Laut Selatan versi mereka siapa yang punya? Nyai Roro Kidul, versi mereka. Kalau versi kita Laut Selatan, Laut Utara, kalau ada Laut Barat, Laut Timur, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang dimiliki oleh selain Allah. Sehingga karena takutnya mempersembahkan kepala, ya bukan sekedar kepala kambing tapi kepala kerbau, ya, supaya dapat barokahnya. Ini satu contoh yang masih nyata, masih ada. Ya, sehingga kita harus waspada, bukan berarti ketika ada berarti oh itu kan baik, buktinya masih ada yang melestarikan, enggak. Tetap pegangan kita adalah apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh takut kepada selain Allah, ya. La takhaf, ya, tidak boleh kamu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasirku
bisarfi syai'in minal ibadati li ghairillahi lahu suwarun kasirah. Ya. Kemudian lebih mengkerucut lagi ya. Lebih terperinci lagi. Perbuatan syirik yaitu mempersembahkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah itu memiliki bentuk yang banyak. Artinya kalau mau dicari contohnya itu ketemunya jumlahnya banyak. Yumkinu hasruha fil amroini taliyaini, akan tetapi dimungkinkan untuk dirangkum, diringkas menjadi 2 poin berikut ini ya, menjadi 2 poin. Al-amrul awal, yang pertama adalah asyirku fi du'ail mas'alah, yaitu perbuatan syirik dalam hal doa masalah, yang nanti akan diterangkan apa itu doa masalah. Al-amru tsani asyirku fi du'ail ibadah. Yang kedua adalah perbuatan syirik di dalam doa ibadah. Berarti terangkum di dalam berdoa, baik dalam hal doa masalah maupun dalam hal doa ibadah. Doaul mas'alati, yang dimaksud dengan doa masalah, huwa, yaitu an yatlubal abdu min rabbihi jalba marhubin au daf'a marhubin. Doa masalah itu adalah seorang hamba dia minta kepada Tuhannya untuk mendatangkan yang dia inginkan dan untuk menolak yang dia takutkan. Ya, jadi doa masalah itu adalah simpelnya, ya sebelum masuk ke rinci garis besar dulu. Doa masalah simpelnya kita berdoa dengan lisan kita. Berdoa dengan lisan. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kesehatan. Ya Allah jauhkan dari diri saya sakit, musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini namanya doa masalah. Minta kepada Allah menggunakan lisan. Ya, nanti di sana akan ada rincian hal-hal yang menjadikan seorang terjerumus di dalam kesyirikan dalam masalah ini. Ya, dalam perkara doa masalah. Kemudian yang kedua, secara garis besar gambaran mudahnya doa ibadah, yaitu semua amalan ibadah. Sehingga katakanlah doa masalah kita minta kepada Allah langsung dengan lisan kita. Doa ibadah kita minta kepada Allah dengan kondisi aktivitas kita. Contoh, sholat disebut doa ibadah. Seakan-akan dengan sholat kondisi kita sedang minta kepada Allah, ya Allah dengan saya sholat, saya ingin masuk surgamu, selamat dari siksa api nerakamu. Dengan melakukan sholat seakan-akan kita sedang seperti itu, sehingga namanya doa ibadah. Kalau doa masalah langsung dengan lisan, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, jauhkanlah saya dari neraka. Langsung dengan lisan, itu doa masalah. Doa ibadah dengan kita sholat seakan-akan sholat kita sebagai kalimat, ya Allah sholat saya ini jadikanlah sebagai saya masuk surgamu, saya selamat dari nerakamu. Puasa juga namanya doa ibadah. Kenapa? Karena dengan puasa seakan-akan kita sedang minta kepada Allah, ya Allah dengan saya puasa masukkanlah saya ke dalam surga, jauhkan saya dari api neraka. Termasuk infak sedekah, meskipun lisan kita nggak mengatakan, seakan-akan kita sedang berkata gitu. Dengan saya infak sedekah, saya ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka. Sehingga kesimpulannya doa masalah adalah minta langsung kepada Allah gunakan lisan. Doa ibadah adalah minta kepada Allah menggunakan amaliyah ibadah yang kita lakukan.
lakukan, dan insya Allah akan kita rinci masing-masingnya pada pertemuan berikutnya. Demikian jamaah pengajian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangan, kesalahan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.